Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya dapatkan YouTube oleh Dr. Ar-Razi Hashim LCMA yang intinya memaparkan umat Islam di bulan Ramadan ketika malam hari melaksanakan sholat 11 rakaat itu diartikan belum sholat tarawih, baru melaksanakan sholat witir, tetapi belum melaksanakan sholat tarawih. Saya tidak tahu di masjid ini sholat malamnya di bulan Ramadan berapa rakaat? 11. Maka belum dinamakan sholat apa? Tarawih. Nasihat siapapun, Bapak Ibu, ya harus kita terima dengan legowo gitu. Karena orang yang menasihati kita itu tentu sayang kepada kita, minimlah perhatian kepada kita dan ingin ke depan biar kita lebih baik. Permasalahan entah namanya review atau koreksian atau teguran itu nanti setelah ditimbang-timbang mau diamalkan atau tidak, maka jawaban pertama itu harus terima kasih kepada yang mengoreksi, terima kasih kepada yang memberi peringatan. Pelan-pelan akan saya tayangkan. Alhamdulillah karena sering saya tayangkan, jadi paham saya. Dan saya tidak boleh komentar kalau tidak paham. Kalau sudah betul-betul paham, baru mencoba memberi komentar. Ini saya gunakan Bluetooth biar kedengaran keras suaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in wa ba'd. Baik, langsung tanya jawab aja. Ya. Ini kalau saya nggak bisa jawab nanti Ustaz Almaf yang jawab. Jangan jawab-jawab. Nah ini wala dakwah yang Masya Allah, berani membuka dialog interaktif itu hebat. Karena sering muncul pertanyaan di luar kemampuan mubalik, termasuk saya. Maka kalau memang saya belum tahu, saya harus jujur, Pak. Mohon maaf.
saya belum tahu. Itu lebih baik daripada saya pura-pura tahu, kemudian menjawab berdasarkan perkiraan, kemudian diterima itu sebagai sebuah kebenaran. Waduh, tanggung jawabnya sangat besar. Kalau akhirnya fatwa itu keliru, saya yang harus menanggung dosa. Maka saya tolong ibu bapak jangan diperkosa untuk mengeluarkan fatwa. Kebiasaan saya tunjukkan sesuai dengan lintas madhab. Dalam masalah ini misalnya ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama argumentasinya begini. Pendapat yang kedua dalilnya begini. Pendapat yang ketiga dalilnya begini. Jadi yang dikaji itu bukan siapa yang mengatakan, tapi apa argumentasinya. Ya mudah-mudahan kalau kita tidak punya penyakit fanatik kepada golongan, kepada imam, kepada mubalik, gampang kok tertek, kok yang mantep waktu ngaji di sana. Itu ilham, karunia dari Allah. Tapi kalau sudah kena penyakit fanatisme, begitu nggak cocok model, nggak cocok ngajinya, gak koyok VIP gitu. Repot itu nanti. Itu dibalik nasihat Allah, alladzina yastami'unal qawla, yang siap sharing idea, dengar sana, dengar sini, fayattabi'una ahsana, punya mental siap untuk menjalani yang terbagus, yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama, walaupun bukan ulama mazhabnya sendiri. Meminjam ungkapan Ali bin Abi Thalib, unzuru man qila wala tanzuru man qala. Perhatikan apa yang dia katakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Karena ada fenomena di masyarakat ini, kalau guru bukan gurunya, buyar. Saya kira hanya Darul Hadis. Jadi jamaah Darul Hadis itu kalau yang ceramah bukan gurunya, buyar. Dianggap nggak mangkul, nggak sah. Ternyata ada kelompok lain, kalau bukan gurunya itu buyar. Nggak, walaupun dia bukan guru kita, kita coba. Siapa tahu dari orang yang tidak mengerti lahir sebuah kebenaran. Saya lanjutkan. Ini bagus cara dakwah. Ya. Ini sayang mic untuk yang bertanya ini gak jelas, tapi saya bisa menangkap apa yang ditanyakan itu. Ya. Jadi mana yang sebetulnya itu wujud pertanyaannya. Jadi salat tarawih itu ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 36
rakaat. Tentu yang 8 ditambah witir 3 menjadi 11. Yang 20 ditambah witir 3 menjadi 23. Yang 36 ditambah witir 3 39. Setahu saya bukan 39. Pertanyaannya, dari pendapat ini mana yang benar? Wah, ini pertanyaan berat, Pak. Dan saya kalau ditanya model gini, selalu saya jawab wallahu a'lam. Karena wilayah fikih itu wilayah kira-kira. Maka tolong jangan dipaksa menjawab mana yang benar. Nanti kalau saya jawab yang benar 11, berarti yang 23 salah. Yang 37 juga salah. Kalau saya jawab yang 23 yang benar, berarti yang 11 salah. Ini risiko berat gitu. Kalau yang ditanyakan mana yang lebih dekat, mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi pertanyaannya itu yang benar, sholat tarawih itu 8 atau 20 atau 36. Apa jawaban beliau? Sejauh ini kita mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah, Entah berapa kali beliau mengatakan Ahlus Sunnah. Awalnya saya tidak paham apa yang dimaksud Ahlus Sunnah. Kalau yang dimaksud Ahlus Sunnah itu orang yang berpegang teguh pada Sunnah, sama dengan Ahlul Quran, orang yang berpegang teguh pada Quran. Kira-kira NU itu Ahlus Sunnah apa enggak? Ahlus Sunnah persis Ahlus Sunnah. Muhammadiyah Ahlus Sunnah. Darul Hadis Ahlus Sunnah. Cuma ada perbedaan permasalahan, misalnya bai'ah, pemutlakan taat kepada pemimpin, suka mengkafirkan orang lain, itu yang perlu didiskusikan. Buku yang dipelajari buku kita kok, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Salatnya orang dari hadis itu sehari berapa? 5 waktu sama. Hajinya di bulan Nabawi. Dulu aja saya gitu. Jadi yang perlu didiskusikan nanti tentang doktrin bai'ah, doktrin ketaatan mutlak kepada imam. Ini yang mungkin perlu didiskusikan. Kalau Qadianiyah Ahlus Sunnah apa tidak? Ahmadiyah bukan, malah ingkarul sunnah. Apalagi Muslim fobia. Bukan hanya sunnah yang diingkari, Qurannya pun sering diingkari. Itu gambarannya. Jadi kalau yang dimaksud Ahlus Sunnah itu adalah kelompok yang berpegang teguh pada sunnah, banyak, persis juga Ahlus Sunnah. Tapi endingnya nanti baru paham yang dimaksud dia itu aswaja. Oh, kalau gitu hanya Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Jadi ungkapan beliau menurut Ahlus Sunnah itu ternyata menurut aswaja. Baru ngerti saya setelah mengikuti ceramahnya. fikih ya, ini pertanyaan fikih. Persoalan tarawih belum pernah muncul
kecenderungan sholat 8 rakaat sampai datang pengarang kitab Subulus Salam. Lalu Al-Mubarakfuri itu belakangan. Pengarang kitab Subulus Salam bukanlah ahli sunnah murni, dia bercampur dengan Syiah Zaidiyah, diajarkan di pesantren-pesantren, katanya antum. Jadi menurut beliau belum ada pendapat kecenderungan sholat tarawih itu 8 rakaat sampai nanti datang Imam Sun'ani penyusun buku Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Saya tampilkan data konkretnya. Kitab Subulus Salam, mudah-mudahan kelihatan itu. Masuk tipologi syarah hadis. Ini saya desain perpustakaan digital ini bertahun-tahun, Pak. Hampir 30 tahun saya nyusun. Angkanya tidak boleh dikopi. Kalau nanti dikopi pinter semua, repot saya. Tersaingi nanti saya. Ono guru kok gak oleh disaingi, ya Allah. Mestinya guru itu membuat murid jauh lebih pintar dari dirinya. Mestinya begitu. Ini kitab sarah. Nah, misalnya sarah yang lain, kitab Subulus Salam. Nih, kitab Subulus Salam. Penyusunnya Muhammad ibnu Ismail ibnu Salah ibnu Muhammad Al-Khuzani, itu disebut Al-Sun'ani karena lahir di Sun'a, wilayah Yaman. Wafatnya tahun 1182. Artinya sholat tarawih 8 rakaat itu baru muncul setelah 1000 tahun wafatnya Rasul. Ini penyusun buku Subulus Salam, syarahnya Bulughul Maram. Baru kemudian diikuti Mubarakfuri, itu pensarah Sunan Tirmidzi. Nama kitabnya Tuhfatul Ahwadi. Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadi namanya. Lah beliau wafatnya tahun 1353, berarti pertengahan abad 14. Punya kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Tirmidzi yang disusun oleh Mubarakfuri dari India. Wafatnya tahun 1353, berarti dikembangkan oleh orang yang hidup setelah 3 abad beliau. Ini hasil penelitian. Beliau menyampaikan begini, ini sebagai hasil apa? Penelitian. Boleh digugat kalau ada data yang lebih valid. Itu ceritanya. Saya lanjutkan. Berarti Syiah ya kitabnya diajarin, berarti tidak paham Syiah. Nah, orang yang mempelajari Subulus Salam itu berarti belajar kitab Syiah itu. Nanti termasuk Syaukani, penyusun buku Nailul
autor. Hakim punya buku Mustadrak ala Sahihain. Mubarak Furi Mensyarah Sunan Tirmidzi itu dianggap apa? Syiah. Saya dengar saya. Loh, memangnya kita Tirmidzi itu bukunya Syiah? Syiah atau Sunni, Pak? Sunni, Pak. Nailul Autor bukunya Syiah atau Sunni, Pak? Sunni. Heran saya. Heran. Jadi seakan-akan orang yang sholat tarawih 11 rakaat itu ngikuti faham Syiah. Nggak habis pikir saya, Pak. Padahal buku-buku itu adalah bukunya Sunni. Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sunni. Saya punya koleksi 320 bukunya Syiah, Pak. Gara-gara dulu IAIN dulu, sekarang berubah WINSA, itu mau mendeklarasikan Syiah Corner. Wah, saya menganggap ini pemecah belah umat lagi nih. Sudah dia itu perang antara NU dengan Muhammadiyah. Ini muncul lagi Salafi, perang lagi. Ketemu lagi dengan HTI, perang lagi. Ketemu Syiah. Waduh. Alhamdulillah ketemu koordinatornya, mahasiswa baru semester 6. Tapi saya yakin pasti ada otaknya. Nah, ketemu dosen yang bau rekso ini. Saya ajak diskusi. Walaupun kampus itu bebas, tapi nanti kalau muncul Syiah, perang lagi. Alhamdulillah, Pak, hasil diskusi lama gak jadi deklarasi. Alhamdulillah. Kalau Jakarta sudah deklarasi. Malah saya mau dipertemukan dengan tokohnya. Oh, monggo silakan. Dan saya yakin tidak mau ketemu. Dulu kami di S3 sudah ditemukan dan tidak akan mau ketemu. Gak jadi, Pak. Gak jadi deklarasi. Itu ceritanya. Biayanya Masya Allah. Karena duit. Nanti bikin proposal, jreng dapat duit. Adakan seminar, jreng dapat duit. Ya. Udah. Buku Subulus Salam ini bukunya Nailul Autor, bukunya Sunni. Mustadrak Hakim, bukunya Sunni, bukan bukunya Syiah. Heran saya. Yang nanti disebut madhabnya gaduh-gaduh. Loh, ini berarti mengkultuskan madhab. Mestinya kalau madhabnya Syafi'i, ya Syafi'i saja. Subhanallah. Di zaman sekarang sudah kajian fikih lintas madhab, kok beliau ini kayaknya hanya satu madhab. Heran saya. Itu komentar saya lanjutkan. Dulu saya dibentak guru saya, Pak, untuk beresin dulu baca kitab Ahlussunnahnya, baru pindah ke kitab Syiah. Habis baca, beli kitab Syaukani, Sonani, ditegur sama Maulana Syekh Hasan itu. Apa kata beliau? Ente apa-apaan? Hal ikhtatamta bi Sahih Bukhari wa Syuruh Bukhari?
Kamu udah baca belum Sahih Bukhari? Syarahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang terjemah bukan Aswaja. Oh, baru tahu saya, Mbak. Oh, ahlu sunnah yang beliau maksudkan adalah Aswaja. Paham saya. Iya. Jadi yang terjemahkan bukan Aswaja tetapi Salafi. Masa itu kagum saya itu buku besar-besar gitu. Itu biayanya miliaran. Dicetak, Pak. Maka saya merindukan ada penyandang dana yang membukukan kitab saya. Mudah-mudahan kalau dikumpulkan semua lebih dari 500 buku, Pak. Yang terakhir 37 jilid kumpulan semua karyanya Syekh Bin Baz. So, singkatnya dicetak pun tidak laku. Orang Indonesia itu kalau punya duit daripada beli buku, mendingan beli telur. Itu jadi menerjemah teman-teman Salafi. Itu yang berkah buat kita. Ya, antum nggak perlu capek-capek terjemah kan? Saya nggak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan penambahan, kan belum ngecek. Saya nggak baca terjemahan nih, Pak. Nggak ketemu. Coba antum kalau ketemu hadis pasti hadis palsu. Nah, beliau sudah memastikan kalau ketemu adanya hadis sholat tarawih 8 rakaat dilaksanakan oleh Rasul, jelas adanya apa? Palsu. Sudah beliau memastikan. Kenapa begitu? Nah, ini penjelasannya. Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya, nggak ketemu. Itu kalau secara fikih-fikihan begitu gayanya. Kasar, Pak. Ya, bahasanya begitu. Nggak ada, ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Nah, ini mempertajam bahwa sholat tarawih itu bukan 8 tetapi 20 rakaat yang bertahan di Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terkejut lagi saya, Pak. Saya dapat telepon dari teman saya, satu letting dengan saya, sama-sama dengan Fakultas Hadis. Beliau jadi mufti di sana. Ternyata Masjid Nabawi tidak lagi sholat tarawih 23 rakaat. Dan waktu itu saya tidak percaya. Nggak percayanya apa? Berita yang dikirim itu, Pak, lewat WA atau apa, bisa dirubah, Pak. Bahasa ilmiahnya dihacker, Pak. Maka walaupun teman saya ngasih tahu, saya belum percaya sampai menunjukkan buktinya begini. Maka saya minta tolong di antara Bapak Ibu, bulan Ramadan nanti supaya di-shooting atau direkam atau gimana, bener enggak sudah ada perubahan jumlah sholat tarawih di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Tadi pagi, Pak, ketika saya ngisi subuhan tadi, di luar dugaan ada jamaah datang. Benar, Ustaz, saya selama Ramadan di sana sudah berubah. Sampai rekam enggak, Pak, sholatnya itu, Pak? Enggak, Ustaz. Wah, ini yang repot. Saya ingin bukti masalahnya. Jadi tidak sekedar ngomong, tapi ada apa? Bukti. Berarti saya sudah dapat 2 informasi, tidak lagi 23. Sejak dulu, Pak, kaidah ulama amalul amadina laisa bihujjah.
praktek penduduk Madinah itu tidak bisa dijadikan sumber hukum. Ada pengalaman kiai mendatangi saya, duduk samping saya. Walaupun saya pakai gamis, Pak, tetap ketahuan kalau Indonesia, Pak. Tanya Indonesia, iya Indonesia, ketahuan, Pak, walaupun pakai gamis. Diskusi, Pak, pinter di ulama Saudi dengan ulama Indonesia, pertanyaannya gitu. Dan saya baru mengerti dalam pembicaraan ini beliau itu punya pondok di Jawa Barat. Berarti seorang kiai yang tanya saya. Sampai ditanya, pinter di ulama Saudi dengan ulama Indonesia. Tuh, pinter di mana? Nah saya jawab, lah menurut sampean pinter di ngono, timbangannya aku sing mikir. Menggebu-gebu, bagaimanapun ulama Saudi itu lebih pintar dari ulama Indonesia. Di sini pusatnya ilmu, di sini perpustakaan lengkap. Ini menunjukkan orang pintar. Bicara tentang perpustakaan. Mohon maaf, mau bapak itu apa gitu. Di sini orang pinter-pinter sholat tarawihnya 23. Di Indonesia yang 11 rakaat itu cerewet. Oh gitu toh. Jadi bapak nanti kalau pulang ke Indonesia ngimami sholat, jangan coba-coba Pak mengeraskan bismillah. Kenapa? Sini orang pinter-pinter tidak ada yang mengeraskan bismillah. Iya ya. Nanti kalau pulang ke Indonesia, bapak ngimami sholat subuh, jangan coba-coba pakai kunut. Kenapa? Di sini orang pinter-pinter seperti yang bapak katakan, tidak ada yang kunut. Bapak saya itu mohon maaf, yang namanya APRI, Muhammadiyah enggak, yes pokoknya Islam lah bagus, tapi keturunan dari ayat-ayatnya NU gitu. Ulang haji, panggil saya, nah, aku saiki resmi jadi Muhammadiyah. Kenapa Pak? Ono kono gak tahu bismillah dikeraskan persis kayak Muhammadiyah. Ngono ya Pak. Anak kono salat subuh gak tahu anak kunut. Persis Muhammadiyah. Bikin saya, Bapak nanti kalau umroh di bulan Ramadan balik NU. Tidak bisa Pak. Praktek penduduk Madinah dijadikan sumber hukum. Sumber hukum itu wahyu, Quran dan hadis. Oknum bisa berubah. Istiqlal, sholat tarawihnya berapa rakaat? 23 dulu, berubah menjadi 11. Gara-gara menteri agamanya dari Muhammadiyah. Iya, ganti menteri lagi, katanya wis enak 11, ganti menteri lagi, dikonfirmasikan gimana, gak usah dibahas lagi. Ganti menteri, Mufti Basudi orang Gontor ini ae, sholat wal rakaat marung ditutup itu 3 rakaat. Dini ono sing tambah difasilitasi. Wah itu jadi tren sekarang itu di Masjid Al-Akbar. Jadi kalau sudah 8 rakaat ditindaklanjuti dengan sholat witir 3 rakaat buyar. Yang ingin tambah nanti ditambah. Nah, di Masjid Nurul Iman
karena bacanya panjang-panjang. Gimana kita nanti lanjut 23 atau 11? 11 mau kan? Sama dengan Pak A.R. Fakhruddin diundang Gus Dur ke Jombang, disuruh ngimami sholat tarawih. Ya ditawarkan, saya nanti ngimami berapa? 11 atau 23? Barang bacanya tahu, wow, gimana kita lanjut? Pun tetap witir mawon. 11. Kata Gus Dur, ini sekian banyak NU di Muhammadiyah kan satu orang, kok jadi organisasi gitu. Itu ceritanya. Jadi oknum itu bisa berubah, tidak bisa dijadikan sumber hukum. Misalnya gitu. Itulah amal Sayyidina Umar. Nah, ketahuan sekarang. Kenapa tidak pernah ada hadis sholat tarawih 11 rakaat? Karena sholat tarawih itu adalah amalan Sayyidina Umar. Berarti belum pernah terjadi pada zaman Rasul. Belum pernah terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak pernah ada sholat tarawih 11 rakaat. Baru ngerti, akar masalahnya ketahuan. Kalau saya punya nomor chatting ya Pak, saya akan chatting. Kalau sholat tarawih itu rekayasanya Umar, berarti Umar itu membuat amalan bid'ah. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Abu Bakar. Berani untuk mengatakan seperti itu. Umar itu pelaku apa? Bid'ah. Ini akarnya. Padahal zaman Umar, apa yang baru dari contoh Rasulullah? Tidak ada yang baru. Sholat malam di awal malam boleh atau tidak, Pak? Sholat malam setelah Isya boleh apa tidak? Boleh. Sudah dicontohkan oleh Rasul. Aisyah ditanya kapan sholat malamnya Rasul, kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Alhamdulillah yang menjadi hal ini mudah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang merasa tidak bisa bangun malam, silakan kerja sholat malam sebelum tidur di awal malam. Merasa nikmat melaksanakan di tengah, silakan melaksanakan di tengah malam. Kebiasaan Umar bin Khattab itu di akhir malam. Apa rahasianya, Pak? Karena Umar itu punya tugas meronda dulu, Pak. Tolong jangan salah mengucapkan, bukan merondo ya. Kalau merondo lah boleh rondo. Siskamling terlebih dahulu, selesai baru sholat malam. Maka kebiasaan Umar bukan di awal malam, tapi di akhir malam. Ketika bulan Ramadan, Pak, berjamaah sholat malamnya sudah pernah dicontohkan Rasul atau belum? Sudah. Hari yang ketiga Rasul tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Takut difardukan.
Alasannya itu, ilahnya itu. Kemudian muncul ketetapan 3 hal bagi saya, kata Rasul, wajib, bagi umatnya sunnah. Satu diantaranya adalah sholat malam. Maka firman Allah, faminal laili fatahajjat bihi nafilah, tambahan wajib bagi Rasul, sunnah bagi umat. Sudah dicontohkan. Jumlah bilangannya 11 rakaat. Sudah dicontohkan atau belum, Pak? Sudah. Nah, perintah Umar sholat tarawih itu berapa rakaat, Pak? 8. Berarti sama witirnya 11. Tidak ada yang baru zaman Umar. Saya carikan hadisnya. Enak kalau punya software ini, Pak. Nah, satu kata saja saya ambil dari tipologi Sunan, ambil Muwatta Imam Malik. Klik. Enak, referensi yang pertama ada penomorannya. Klik. Nah, biar besar saya buka Word biar bisa dibaca semua orang. Saya copy, saya ambil dari perawi terakhir, copy, paste. Nah, ini halaman urutnya saya buang. Dan tidak ganggu. Nah, saya besarkan. Kira-kira kalau sekian kelihatan dari belakang? Kelihatan. An Sa'ib bin Yazid, sekretaris pribadi Umar bin Khattab, annahu qala, berkata, Amaro, memerintahkan, menginstruksikan Umar bin Khattab. Siapa yang diinstruksikan? Ubay bin Ka'ab sebagai imam tetapnya, wa Tamim Ad-Dari sebagai imam badalnya. Kenapa tidak diimami sendiri? Kenapa kok didelegasikan imamnya? Ada sejarahnya. Malam hari Umar bin Khattab siskamling melewati masjid apa ini namanya, Pak? Al-Hidayah. Melewati masjid Al-Hidayah. Terkejut, di dalam masjid ini jamaah perencil. Ada yang ber5, ber7, ber9. Rohtun itu antara 3 sampai 9. Kenapa merencil? Karena kehadiran mereka beda-beda, Pak. Ada yang datang gembruduk ber8, berjamaah ber5. Ada yang datang jam 10 gembruduk ber7, berjamaah ber7. Sini sudah dapat 2 rakaat, sini baru mulai. Nanti jam 1 malam ber9, berjamaah ber9. Ini sudah dapat 8, tinggal witirnya. Ini baru 4, di sana baru mulai. Boleh apa tidak, Pak? Boleh, wong ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Siapapun masbuk, walaupun imam tinggal tasyahud, harus ikut tasyahud. Enggak boleh bikin jamaah. Nah,
Ini kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh. Dalam pandangan Umar yang cerdas ini, walaupun boleh, tapi tak elok itu, tak bagus. Masa dalam masjid kok jamaah merencil, disatukan. Nah coba kalau ada usul seperti ini, apa bisa dipraktekkan? Gitu. Pertanyaannya, nanti malam kumpulnya jam berapa ya Khalifah? Memang sudah ada jam? Kan tidak ada jam. HP tidak ada, alarm tidak ada. Susah. Ditandai dengan azan, radius berapa meter yang dengar. Dulu belum ada corong ya. Nah ini rapat takmir sama orang pinter-pinter yang ini. Idealisme tinggi tapi tidak mungkin dipraktekkan. Seorang pemuda usul dua takmir demi memakmurkan masjid ini, saya usul tiap hari supaya belajar bahasa Arab biar kita nanti bisa paham Quran dan hadis. Bagus enggak Pak usulnya Pak? Bagus. Kata ketua takmir, guru ini sopo? Iya ya sopo ya. Nah, terus sing badani kok sopo? Mosok guru ini teko gak dikek apa-apa. Terus jamaah sopo sing gelem tiap hari belajar bahasa. Jadi gagasannya ndaki tapi sulit untuk dipraktekkan. Sehingga umat punya usul. Kalau disatukan gini aja Khalifah, yuk rame-rame sholat isya, ayo rame-rame sholat malam. Di hadis ini qiyam ayyakuma untuk mengimami qiyam Ramadan bi ihda asrota rakaat. Perintah instruksi Umar bin Khattab. Kenapa dia nggak jadi imam? Ingin bertahan sholat malamnya di akhir malam. Sehingga komentar beliau, alhamdulillah umat menyatu, bagaimanapun yang tidur dulu lebih baik untuk sholat di akhir malam. Itu madhab beliau. Madhabnya umat gak iso. Akhirnya efektifnya di awal malam. Sejak itulah sholat malam lebih banyak dikerjakan umat di awal malam. Kalau ingin mengerjakan di tengah malam boleh apa tidak Pak? Boleh. Di akhir malam boleh. Maka kalau sholat tarawih didefinisikan di awal malam, Umar tidak ikut sholat tarawih, sehingga mendelegasikan imam dan imam ba'da. Berarti akar masalahnya ketahuan. Sungguh Umar bukan orang pertama kali yang merekayasa agama. Mulai dari waktunya sudah dicontohkan Rasul, berjamaahnya sudah dicontohkan Rasul, 11 rakaatnya sudah dicontohkan oleh Rasul. Tidak ada yang baru. Sejak kapan ada doktrin sholat tarawih wit'innya Umar bin Khattab? Sampai teman-teman yang sholat malamnya 23 rakaat dalilnya qiyamul Ramadan Pak. Saya carikan. Nah, ini
saya besarkan menjadi 3 winan. Saya kasih tanda merah biar beda. Nah, An Yazid bin Ruman, katanya Yazid bin Ruman, qala kanan nasu, adalah umat, bukan perintah Umar, adalah umat yakumuna fi Ramadan fi zamani Umar. Nah, ini fi Ramadannya ada di sini. Yakumuna fi Ramadan fi zamani Umar bin Khattab. Nah, gitu. Melaksanakan qiyamu Ramadan di zaman Umar bin Khattab bisalasi wa isrina rakaatan, sebanyak 23 rakaat. Ini bukan perintah Umar pada zaman Umar. Sayangnya hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Yazid bin Ruman ini wafat 130 Hijrah. Umar bin Khattab wafatnya 23 Hijrah. Umar sudah wafat, Yazid belum lahir. Lewat samilah bisa dilacak, Pak. Yazid bin Ruman, biografinya tinggal klik. Nah, Yazid bin Ruman wafatnya 130 Hijrah. Sanadnya mungkote, jelas artinya tidak sahih. Jadi yang 23 rakaat namanya bukan sholat taraweh, tapi qiyamu Ramadan. Maka kalau saya ketemu lagi, saya tanya, Anda bilang sholat taraweh rekayasanya Umar bin Khattab, carikan hadisnya dong. Gitu. Sama dengan kami tidak akan menemukan Rasul sholat taraweh 11 rakaat, Anda juga tidak akan menemukan Umar merekayasa salat tarawih 23 rakaat. Kenapa? Karena tidak pernah ada kata salat tarawih, baik zaman Rasul maupun zaman Umar. Saya adakan penelitian, boleh digugat. Istilah salat tarawih belum pernah terjadi pada ulama mujtahid yang 4. Sampai Madzhab Syafi'i, cari di bukunya Imam Syafi'i kata-kata sholat tarawih, tidak akan muncul. Saya coba, ini penelitian, Pak, boleh digugat, tapi dengan bukti yang lebih valid. Ternyata sebelum Imam Syafi'i ada buku ini menjelaskan sholat tarawih. Nanti jadi antitesis. Misalnya, saya tulis di sini kata kuncinya, sholat at-tarawih. Tarawih. Mudah-mudahan tidak salah nulis. Yang sering salah itu hak kho ini. Imam Malik punya kitab Muwatta. Waduh, wafat tahun 179. Hampir masuk abad yang kedua. Saya cari sholat taraweh di buku beliau. Klik. Belum muncul, Pak. Tidak ada. Jangankan hadisnya, babnya saja tidak ada. Berarti sampai tahun 797 belum pernah ada
nama sholat apa? Namanya apa? Qiyamu Ramadan. Berdasarkan hadis, man qoma Ramadan imanan wal ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekarang muridnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, wafat tahun 201 Hijriah. 204 Hijriah. Ya Allah. Saya pindah ke Musnad Imam Syafi'i 204 Hijriah. Muridnya Imam Malik. Saya coba cari. Tidak ada. 204 Hijriah belum muncul nama sholat apa? Penelitian. Silakan gugat. Muridnya lagi, oh mungkin di kitab Al-Um. Saya coba cari kata kunci ini di kitab Al-Um. Berarti kitab fikih. Kitab fikih. Fikih Syafi'i. Mana fikih Syafi'i ini? Hambali. Mana fikih Syafi'i ini? Oh ini fikih Syafi'i. Al-Um. Nah, buku Indo yang terkenal sekali, karya Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijrah. Kata kunci sholat tarawih, pencarian. Klik, nggak muncul. Jadi setelah 200 tahun itu belum pernah umat Islam mengenal sholat apa? Berarti yang dikenal sholat apa? Qiyamu Ramadan. Insyaallah. Sekarang muridnya Imam Ahmad bin Hambal 240 Hijrah, 241 Hijrah. Saya kembali ke bukunya muridnya Ahmad bin Hambal dalam buku Masanid Musnad. Nah ini 241 Hijrah, pertengahan abad ke-3. Buku Musnad Ahmad ini terlengkap dalam buku hadis. Sampai detik ini tidak ada yang nandingi. Alhamdulillah sudah saya terjemahkan sebanyak 20 jilid. Setiap jilidnya berkisar 500 sampai 540 halaman. Saya batasi jangan sampai lebih dari 560 biar gampang dipegang tangan. Kalau terlalu lebar susah ambilnya di perpustakaan itu. Pengalaman begitu, karena buku referen itu diambil dulu, dibuka tangan, ada, baru dibawa ke fotokopi. Kalau perpustakaan menyediakan fotokopi, ini nggak disediakan sawek. Jadi buku di perpustakaan itu banyak halaman hilang, nggak disiapkan fotokopi. Tinggal nulis bukunya siapa, ini halaman ada saku. Di Jogja itu lucu, covernya ada, isinya habis. Ya Allah. Nah, itu ceritanya. Lacak, cari, klik, dia muncul, belum muncul. 240 Hijrah, umat belum pernah kenal sholat apa? Tarawih. Yang dikenal apa? Qiyamu Ramadan.
Baru nanti pada zaman Bukhari, Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijrah, punya kitab terkenal Sahih Bukhari, baru muncul, Pak. Klik pencarian. Nah, itu pun judul kitab. Kitab ke-31 dari kitab 97. Kitab sholat apa? Tarawih. Baru muncul. Sub pokok bahasanya Qiyamu Ramadan. Nah, ini pokok bahasanya, fadilah Qiyamu Ramadan. Mendatangkan 6 hadis, satu pun tidak ada kata-kata sholat apa? Tarawih. Ini 208 tidak ada kata sholat tarawih. Kemudian 209 tidak ada kata-kata sholat tarawih. Kemudian berikutnya 210 tidak ada kata-kata sholat tarawih. 211 tidak ada kata-kata sholat tarawih. 212 tidak ada kata-kata sholat tarawih. 213 hadis yang terakhir, 6 hadis tidak ada kata-kata sholat tarawih. Ini kelanjutan hadis sebelumnya. Setelah itu bab baru, bab apa? Fadlu Lailatul Qadar, habis. Ada bab, tidak ada hadisnya. Berarti ini fikihnya Imam Bukhari. Dari mana fikih itu? Setelah mempelajari hadisnya Aisyah, hadis yang ke-6, yang menceritakan jangan ditanya panjangnya bacaannya, jangan ditanya bagusnya sholatnya. Saya kaji tematik itu minim ada 5 kriteria, Pak. 1, setiap rakaat bacaannya mi'ina ayat, ratusan ayat. Nah, rakaat pertama Al-Baqarah hatam. Rakaat yang kedua Ali Imran hatam. Rakaat yang ketiga kalau perlu ditambah Yasin, ratusan ayat. Pantas tidak pernah lebih dari 8 rakaat. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya panjang, bagusnya Masya Allah. Jadi bukan hanya panjang, tapi apa? Bagus. Ada yang panjang, tapi cepat. Itu ceritanya, ciri khas yang kedua. Yang ketiga apa? Membuat jamaah ini bertengger pada tongkat, pada tiang. Sama dengan saya pada kursi. Capek, Pak. Nah, yang keempat, selesainya furu al-fajri, menjelang fajar. Karena ini sholat malam di luar Ramadan saja, pesan Allah setengah malam. Surat Al-Muzammil, ditambah sedikit silakan, dikurangi sedikit silakan. Warattilil Qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfahu. Itu pesan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak berlaku, Pak. Ini bulan Quran, Pak. Sehingga kalau di luar Ramadan lamanya 3 jam, di bulan Ramadan bisa sampai 5 jam.
Kalau perlu 5 jam setengah. Di akhir hadisnya, bergegas kami harus pulang ke rumah, takut kehilangan makan sahur. Nah, yang kelima, banyak istirahat, ya tarawahuna. Bahasa saya ngeluk geger gitu. Nah, kalau nanti sholatnya punya 5 kriteria ini, bolehlah punya kesan seperti Imam Bukhari. Ini baru namanya sholat apa? Tarawih. Monggo. Sampai sekarang saya belum bisa melaksanakan sholat apa? Tarawih. Kenapa? 11 rakaat itu 1 jam sudah habis. Apalagi teman saya 23 gak sampai 1 jam. Di Blitar 23 rakaat 7 menit selesai. Sehingga kalau Imam Bukhari masih hidup, kemudian berjamaah dengan kita, dengar muncul fikih baru. Bukan wahadi sholatut tarawih, wahadi sholat kilatun. Ini layak namanya sholat apa? Kilat. Oleh sebab itu, bohong kalau sholat tarawih itu rekayasanya Umar bin Khattab. Karena itu sama dengan menuduh Umar membuat amalan bid'ah. Na'udzubillahi min. Di sini yang namanya gagal faham. Maka kalau kita bukan ahli hadis, jangan bicara tentang hadis. Nanti akan menjadi senjata makan Tuhan. Bahaya. Sampai terakhir saya ingin tanya, kalau 11 rakaat yang diceritakan Aisyah itu hanya sholat witir, pertanyaan saya, sholat malamnya Rasul berapa rakaat? Apalagi di bulan Ramadannya. Kira-kira di bulan Ramadan Rasul sholat malam apa tidak? Ya harus wajib. Tolong tunjukkan. Witir itu yang 11 itu hanya witir. Sekarang sholat malamnya Rasul berapa? Yang cerita 11 bukan hanya Aisyah. Zaid bin Khalid al-Juhani 11 rakaat. Ibnu Abbas pengalaman berjamaah sholat malam bersama Rasul 11 rakaat. Anas bin Malik khodamnya Rasul 11 rakaat. Bukan hanya Aisyah. Nanti Aisyah merinci. Waktu dulu masih sehat, sholat malamnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Begitu beliau sepuh, Tuhan, sholat malamnya jadi 6 rakaat, witirnya 3 rakaat. Makanya bilang tidak pernah lebih dari 11. Permasalahan itu batas atau tidak, silakan, tidak ada masalah. Jadi sholat 11 rakaat itu dinamakan bukan sholat tarawih, benar Pak, karena memang tidak ada sholat apa tarawih gitu. Paling enak diganti namanya Qiyamul Ramadan. Maka saya sampaikan kepada masyarakat, tolong di bulan Ramadan sholat malamnya jangan nawaitu sholat tarawih. Kalau tidak bisa menjalaninya, sebab apa? Nawaitunya aja sholat tarawih, kenyataannya tidak tarawih. Oleh Rasul kita ini dianggap munafik gitu. Isi hati tidak sama dengan kenyataan. Tapi kalau nawaitunya Qiyamul Ramadan, mau cepat, tidak ada kontradiksi. Mau lambat pun
tidak ada kontradiksi. Itu rahasia kenapa saya menyarankan untuk merubah jadwal sholat tarawih menjadi jadwal qiyamu Ramadan. Lebih aman begitu. Nanti kalau sudah tua, ingin sholat yang 6 jam semalam, monggo. Baru namanya sholat apa? Tarawih. Itu gambarannya. Karena YouTube ini membuat banyak sekali kebingungan umat dan termasuk banyak pertanyaan dari masyarakat. Mudah-mudahan dengan paparan seperti ini kita tidak bingung lagi. Jadi nanti kalau ditanya belum sholat tarawih, benar Anda. Kami belum sholat tarawih. Sholat apa? Qiyamu Ramadan. Selesai. Ada pertanyaan mungkin? Ada komentar? Ada gugatan? Monggo silakan. Oke. Monggo silakan. Terima kasih Ustaz, ini kabar yang sangat menarik ya, karena ditampilkan kata-kata hadis. Dan itu kalau saya tangkap memang ada perbedaan istilah antara sholat satu malam atau sholat lain tahajud. Kalau di beberapa ibadah yang belum Ramadan itu bukan tahajud, bukan yang lain. Bahkan pada masa sekian setelah Rasulullah berkembang di sholat tarawih. Iya. Nah, yang selama ini kita laksanakan secara umum. Karena kita juga menjadikan informasi. Iya. Sebetulnya istilah-istilah yang lain, sholat tahajud, yang Ramadan itu juga sholat malam. Iya. Sebenarnya juga sholat malam. Jadi sebetulnya nama itu identik. Iya. Hanya istilah saja. Iya. Jadi intinya itu sholat malam. Iya. Hanya saja memang yang berkembang di masyarakat bahkan di akhir yang bapak wanita itu memang kayaknya belum ada ketemu antara istilah-istilah kita. Jadi kalau istilah-istilah itu memang identik, apakah bisa gitu? Disimpulkan saja memang istilah itu identik saja. Hasilnya masyarakat itu tidak bingung. Bahkan ada yang pada sholat jadi kan ada sholat tarawih. Nanti malam ada lagi sholat. Bahkan kalau malamnya di sini, kalau ada kemauan sholat malam tadi apa sholat? Sehingga itu menjadi ada pemahaman yang bisa membawa dan dari perbedaan itu yang menjadikan saya kira syariat di sini hanya pikir, tapi sebetulnya esensi ini yang mungkin belum banyak disampaikan. Sekarang sholat kita itu apakah memang sudah mencerminkan apa yang kita lakukan itu? Kalau sebenarnya sholat yang kita lakukan, tetapi sholat itu belum menjadi atau menjadi pengaruh di dalam kehidupan kita. Ya. Tentunya ya kalau sedikit pun, tapi kalau misalnya itu tercermin di dalam kehidupan kita tidak lebih baik. Dan kita banyak melakukan sholat saya, tapi tidak ada esensi yang kita angkat dan kita implementasikan. Saya kan dibilang gitu.
Terima kasih. Mungkin bisa disebutkan apa? Bisa dikatakan sholat yang berlari tahajud yang Ramadan harus identik. Iya. Esensinya seperti itu bisa. Esensinya dibaca semakin disebutkan. Terima kasih. Saya sudah menyusun buku namanya Salat Malam. Penamaan hadis itu ada 4 bab. Satu namanya sholat lail. Nanti kalau di bulan Ramadan ditambah kata-kata fi Ramadan. Sholat lail fi Ramadan. Fi-nya boleh dihilangkan. Jadi mudhaf ilaih. Sholatul lail Ramadan. Dan yang kedua, qiyamul lail. Nanti di bulan Ramadan qiyam fi Ramadan. Fi-nya boleh dihilangkan menjadi qiyamu Ramadan. Dan yang ketiga, tahajud, lengkap dengan dalil-dalilnya. Penamaan baik dalam Quran maupun dalam hadis. Nanti kalau di bulan Ramadan, at-tahajjud fi Ramadan. Fi-nya dihilangkan tidak apa-apa. Tahajud Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sholat witir. Di bulan Ramadan, sholat witir Ramadan. Fi-nya dihilangkan. Sholat witir Ramadan. Boleh sholat witir fi Ramadan. Jadi pengertian sholat witir itu ada 2. Satu, paket sholat malam plus penutup. Yang kedua, diartikan hanya penutup sholat malam. Contoh hadis-hadis sholat witir paket, baik sholat malam dan witir, hadisnya beranjak. Contohnya apa? Siapa yang tidak bisa bangun di malam hari supaya witir sebelum tidur. Pertanyaannya, witir di sini paket atau penutup? Tidak mungkin penutup. Belum sholat malam kok harus ditutup. Jelas ini paket sholat malam dan penutup sholat malam. Lagi-lagi Aisyah ditanya Abdullah bin Syaqiq, muridnya, kapan witirnya Rasul? Jawabannya, kadang sholat witirnya di awal malam. Pertanyaannya, sholat witir ini paket atau penutup? Paket, karena sholat malam itu wajib bagi Rasul. Tidak mungkin hanya witir. Gitu. Hadisnya Ali bin Abi Thalib, ya ahlal Quran, autiru. Wahai para pemerhati Quran, witirlah. Kira-kira penutupnya saja atau paket? Paket lah, tidak mungkin nggak sholat malam kok harus ditutup. Jadi kata sholat witir itu bisa berarti paket sholat malam dan maka kalau 11 itu dianggapkan witir nggak salah, tapi dalam pengertian paket sholat malam dan penutup. Nanti lebih jelas Aisyah tadi saya sampaikan di masa masih kuatnya sholat witirnya itu 8 ditambah 3 berarti 8 sholat malamnya, 3 penutup sholat malam. Ketika sudah subuh
sholat witirnya 6 ditambah 3 berarti 6 sholat malamnya, witirnya jadi salah satu nama sholat malam sholat witir, tapi dalam pengertian paket sholat malam dan witir. Maka terkejut saya ngimami sholat tarawih 11 rakaat selesai, diumumkan nanti malam kita akan sholat tahajud. Loh, kaget saya Bang. Habis pengumuman naik lagi saya. Nah yang kita lakukan ini sholat apa? Kalau nanti malam sholat tahajud lagi, sholat apa? Terus nanti tahajudnya berapa rakaat? Ayo, 11 mana? Jadi betul kata sampean, substansinya sama. Mau dinamakan sholat lain, sholat tahajud, sholat witir, qiyam Ramadan, substansinya sama. Yang saya bahas tadi hanya penamaan sholat tarawih itu toh. Dan setuju ke depan itu jangan sholatnya, rohnya sholat. Saya bahas nanti di dalam tafsir sholat. Sehingga alhamdulillah sudah berapa kali. Apa artinya kita sholat? Hanya menyelesaikan kewajiban. Eman banget. Kita diperintah sholat itu, waduh, dijanjikan apa oleh Rasul? Mau doa, doanya diijabahi. Harus ada ruhnya sholat. Lah ruhnya sholat itu yang termaktub dalam nas, ada aqimis sholat lidzikri. Kapan ya habis sholat itu selalu ingat Allah? Saya sebagai bendahara Pak, habis sholat ingat Allah, maka kwitansinya 250.000, berani saya tambah 0 sama Pak? Berani? Tidak akan berani. Jadi ingat itu bukan hanya waktu sholat, setiap kita dimanapun selalu ingat Allah. Nanti menurut teks yang lain Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillah, amar ma'rufnya sudah bisa, nahi munkarnya belum berani. Misalnya, jadi rohnya sholat itu betul. Maka sejak awal saya hanya bicara penamaan sholat tarawih. Orang mengatakan yang 11 belum sholat apa? Tarawih. Itu aja yang saya bahas. Wah, saya setuju dikembangkan nanti substansi sholat itu. Waduh, itu nanti namanya maqasid syariah. Targetnya 2 dalam tafsir ini. 1, jangan coba-coba sholat yang sebagai beban. Kalau sudah menjadi beban, ini terminologi fikih itu selalu taklif. Harus dirubah mindsetnya. Ini sholat itu wujud daripada mensyukuri nikmat Allah. Harus persepsinya dirubah. Bayangkan waktu sholat kita bisa dialog dengan Allah. Bayangkan waktu sholat kita sudah tidak di Surabaya tapi di Sidratil Muntaha. Itu di samping nanti ada target bagaimana menggapai pahala yang lebih banyak. Di warning kita, kalian memang sholat tapi nggak dapat pahala kecuali 1/10-nya, alhamdulillah. Kecuali 1/9-nya, alhamdulillah. Susah untuk mendapatkan pahala yang maksimal. Kenapa? Ada banyak yang kita udin, sholatnya sah,
pahalanya di korting. Contoh sederhana, baca Fatihah itu mestinya dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa tafasihi. Lupa atau enggak sengaja, enggak terbaca, sah sholatnya, pahalanya di korting. Nah kok ini dannya sami Allah liman hamidah, keliru mana? Sah sholatnya, pahalanya di korting. Mestinya kan ada dhamir hunya. Kalau ingin jelas, sami Allahu liman hamidahu, begitu. Kalau merasa berat, difaham. Sami Allahu liman hamidah, pakai bahasa isyarat lisan. Gara-gara kurang punya, sholatnya sah, dikorting lagi. Nah, itu dalam kajian namanya tahsin sholat. Maka kita menjadi nikmat dalam menjalaninya. Mudah-mudahan pahalanya lebih maksimal. Sudah Pak, kita kerjakan. Jadi pagi ini saya hanya membicarakan nama sholat taraweh yang 8 rakaat, tidak sholat apa? Taraweh, bener. Sholat apa? Witir Ramadan. Sholat apa? Tahajud Ramadan. Sholat apa? Qiyamul Ramadan. Sholat apa? Sholat lail Ramadan. Bukan sholat apa? Taraweh. Nanti insya Allah kalau kita bisa memenuhi 5 kriteria, boleh Pak. Ya Allah, malam ini saya ingin sholat tarawih bener. Maka nanti kalau masih ada nawaitunya sholat tarawih, kenyataannya tidak tarawih, saya akan curhat kepada Allah. Ya Allah, umatku niatnya sholat tarawih, ya Allah, kenyataannya tidak tarawih, ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah. Nyono Pak. Mungkin tidak ngerti. Begitu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.